Aku nanti ini kan baik. Ini nih. Terus aku mau habis tak mulai jenengan kan sambutannya Pak Awan di situ. Terus aku tetap di sini sampai jenengan jelaskan orang apa. Kali aja bisa makan. Berarti acara ini kan aku di situ gitu loh. Ya, nanti pas notis selesai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin batu. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita hadirkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semua. Entah itu nikmat iman, nikmat sehat, ya, sehingga kita dipertemukan pada pertemuan kita di pagi hari ini. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaat beliau di akhir nanti, dan semoga kita semua di sini termasuk yang menerima syafaat beliau di akhir. Langsung saja saya akan bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga inti, yang keempat acara penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian menuju acara selanjutnya yaitu yaitu sambutan Kepala Sekolah SDIT Semesta Ciledug kepada Pak Wawan Budianto, Sarjana Pendidikan Universitas. Ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Yang kami hormati para peserta diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif di Semesta Cendekia. Yang kami hormati pula CGP dari SDIT Semesta Cendekia, Bu Ati Novendri Sarjana Pendidikan. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas bantuan yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada uswah kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu rahimahullah, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas partisipasi panjenengan semuanya dalam agenda acara diseminasi CGP atas nama Bu Ati Novendri di hari ini. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan CGP Bu Ati Novendri berkaitan dengan pemahaman budaya positif. Budaya positif yang kita bangun bersama-sama di SDIT Semesta Cendekia. Semoga dengan acara pada pagi hari ini pemahaman kita tentang budaya positif lebih baik lagi. Kemudian kita bisa bersama-sama bekerja sama dengan CGP bisa mengaplikasikan budaya-budaya positif di SDIT Semesta Cendekia, sehingga nanti kita bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang terbaik yang bisa kita persembahkan untuk bangsa dan negara ini. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada CGP Bu Ati Novendri. Semoga acaranya dapat berjalan dengan lancar. Akhirul da'wana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Acara selanjutnya yaitu acara inti yang nanti akan disampaikan oleh Bu Ati Novendri. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah
Bapak Wali yang sudah memberikan kesempatan dan juga segala fasilitas dan kemudahan yang diberikan kepada saya untuk melaksanakan diseminasi pada hari ini. Dan juga terhormat untuk teman-teman rekan sejawat dan juga anak-anak semuanya yang hadir pada acara pada siang hari ini. Hari ini merupakan hari kemerdekaan Republik Indonesia, di mana kita senantiasa mengharapkan kebebasan yang hakiki, kebebasan yang sebenarnya yang saat ini masih kita perjuangkan. Dan salah satu upaya untuk menuju kemerdekaan yang hakikat tersebut, maka pada kesempatan pagi hari ini atau siang hari ini saya akan mencoba sedikit berbagi tentang budaya positif. Pada kesempatan pagi hari ini untuk budaya positif ini sedikit memaparkan pemahaman lebih mengenai budaya positif. Mungkin sebelumnya bagi Bapak Ibu semuanya budaya positif ini sudah berjalan beberapa waktu ini. Namun untuk mengkolaborasikan antara pemahaman saya dengan pemahaman Bapak Ibu semuanya tidak ada salahnya jika kita belajar bersama untuk lebih memahami dan menerapkan bagaimana budaya positif di sekolah. Baiklah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk budaya positif ini pada pengertian pada umumnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah atau pada suatu komunitas di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta berbagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Jadi pada bahasa yang mungkin lebih kita bisa pahami, untuk budaya positif adalah suatu hal yang menjadi budaya. Segala sesuatu hal yang dianggap baik dan disepakati bersama dan diterapkan dalam kurun waktu yang lama dan sering, akhirnya akan membentuk sebuah kata yang disebut budaya atau kebiasaan. Seperti itu kurang lebihnya untuk pemahaman umum mengenai budaya positif. Nah, kenapa budaya positif ini dikatakan penting dalam lingkungan sekolah atau instansi atau bahkan lembaga yang kita bisa ikuti pada saat ini? Jadi dari budaya positif ini memiliki dampak yang baik. Yang pertama yaitu berkembangnya sikap bergotong royong dan kerjasama, di mana sekarang kita sudah mulai merasakan bahwa generasi kita sekarang sudah mulai banyak merasakan atau bersikap apatis, tidak mau tahu urusan orang lain, tidak mau peduli dan sebagainya. Maka akan lebih baiknya jika penanaman budaya positif ini kita sejak dini kita kenalkan kepada anak-anak. Berikutnya terciptanya rasa peduli sesama. Nah, tadi ada kaitannya juga terhadap apa yang tadi saya sampaikan di atas. Yang ketiga yaitu terciptanya lingkungan sekolah yang ramah, aman, dan nyaman. Jadi sekolah itu kita buat bagaimana supaya anak-anak selalu rindu untuk datang ke sekolah. Jadi kita berusaha berupaya supaya kelas atau sekolah itu menjadi tempat yang aman, ramah, dan nyaman sehingga anak-anak selalu ingin kembali ke sekolah, bertemu dengan teman-teman maupun gurunya. Dan yang terakhir yaitu terwujudnya disiplin positif di sekolah. Nah, budaya positif ini akan menciptakan sebuah disiplin positif. Artinya jika anak-anak sudah terbiasa dengan hal-hal yang baik, maka mereka juga akan menyadari dengan penuh tanggung jawab bagaimana suatu aturan, bagaimana suatu kesepakatan dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga disiplin positif sendiri dapat terlaksana tanpa anak-anak sadari. Oke, untuk berikutnya kita akan membahas tentang konsep inti budaya positif. Sebenarnya di dalam budaya positif ini nanti kita akan membahas apa saja nih. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Paradigma belajar sebelumnya kita melihat belajar kadang-kadang kalau kita tanya kepada anak-anak, belajar itu adalah suatu hal yang menjenuhkan, suatu hal yang membosankan, suatu hal yang tidak disukai seperti itu. Namun kita di dalam budaya positif nanti kita akan merubah paradigma tersebut menjadi belajar adalah suatu hal yang menyenangkan dan dididikan oleh anak-anak. Kemudian kita akan juga belajar tentang disiplin positif, kemudian akan menyinggung juga tentang kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, kemudian keyakinan kelas, dan ketiga restitusi. Nah, konsep utama budaya positif kurang lebih akan dibentuk seperti ini, ya. Ini merupakan sedikit tayangan tentang profil pelajar Pancasila untuk kita review sedikit bahwa
profil pelajar Pancasila. Yang pertama, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Berikutnya, kita akan membahas tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma pembelajaran yang sebelumnya kita ketahui ada suatu hal yang tadi saya sebutkan, ada suatu hal yang rutinitas yang membuat anak-anak itu bosan, kadang lelah, capek, dan tidak bersemangat. Nah, di dalam budaya positif ini, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kita akan menyinggung tentang disiplin positif. Seperti yang Bapak Ibu lihat di depan, disiplin positif adalah proses pendisiplinan terhadap anak tanpa memberikan ancaman atau memberikan hukuman dengan menerapkan disiplin positif. Guru dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter yang positif. Sehingga sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Makna disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita, menggali potensi diri kita sendiri agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang diri kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Mbak, tolong dicek videonya masih dinyalakan. Berikutnya yakni kebutuhan dasar manusia. Sebelum kita lanjutkan, mungkin apabila ada materi yang belum bisa dipahami, nanti bisa ditanyakan di bagian tengah maupun di akhir, boleh silakan. Kita di sini berdiskusi saja. Oke, kita akan lanjut tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik dapat kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini Bapak Ibu melihat diagram kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan dan kekuasaan. Untuk kebutuhan bertahan hidup ya, kebutuhan bertahan hidup di tengah tulisannya jelas sekali. Situ kita ada 5 kebutuhan dasar manusia. Saya ulangi, pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, kemudian kesenangan, cinta dan kasih sayang, penguasaan dan kebebasan. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini mencakup aspek fisiologis seperti kesehatan, makanan, dan tempat tinggal. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau biasa disebut dengan love and belonging. Ini menunjukkan manusia membutuhkan hubungan sosial dan rasa diterima oleh orang lain. Sedangkan untuk kebutuhan kekuasaan atau penguasaan atau biasa disebut dengan power merupakan kebutuhan yang terkait dengan kemampuan atas kemampuan dan keberhasilan. Dan kebutuhan kebebasan atau freedom, murid membutuhkan ruang untuk mengambil keputusan dan memilih. Dan yang terakhir yakni kebutuhan kesenangan atau fun, yakni pembelajaran yang menyenangkan dan kreatif memenuhi kebutuhan ini. Baiklah, kita akan masuk ke dalam motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi manusia, perilaku manusia, yakni untuk motivasi intrinsik atau keinginan yang hadir dari dalam kemudian aktualisasikan. Yakni untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi seseorang memiliki motivasi sehingga mereka melakukan effort atau usaha untuk merealisasikan hal tersebut. Yang berikutnya yakni motivasi ekstrinsik untuk menghindari atau tidak nyamanan hubungan. Jadi misalkan seseorang anak itu datang tepat waktu ke sekolah itu karena hanya dia takut dihukum. Nah, kesadaran tersebut atau motivasi tersebut untuk datang pagi bukan dari dirinya sendiri, tapi melainkan karena ketakutan atau
konsekuensi yang akan dia dapatkan akan lebih rumit daripada nanti dia datang lebih pagi. Dan berikutnya yakni motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain gitu. Jadi ini motivasi yang lain ya sebenarnya dari konsekuensi yang ada, dan ini lebih kepada ke materi seperti itu. Kita skip saja, lanjut ke baik Bapak Ibu, untuk supaya kita menghindari kejenuhan dari apa yang kita lihat di depan ini tidak begitu jelas ya, tapi supaya kita membangunkan motivasi kita dan tidak jenuh, mohon dicermati gambar yang saya tampilkan di sini. Kira-kira dari gambar yang seadanya ini, bisakah Bapak Ibu menemukan di manakah kucing, anak kucing berada? Anak kucing, ada 2 ekor kucing di sana, tapi yang anaknya yang kecil. Dijelasan lagi di penjelasan Ini sudah. kita Contoh nih, Sudah. di bawah kita itu Ya, ini betul, ini anak kucing, ini ibunya. Sama di bawah meja. Di bawah meja itu kan itu. Di bawah kucing. Kemudian ini kalau saya menggambarkan ini kayak rumahnya Tarzan dan Jane. Saya lihat ada di sini ada rumah tampak seperti rumah, tetapi ada binatang liarnya juga seperti ini. Oke. Bapak Ibu, bisakah Bapak Ibu menemukan ekor ular di sana? Ekor ular. ada di gambar. Nebur kayak. Semeter. Ya, betul. Di sini, ini ekor ularnya. J. Lihat Ada ini. yang satu desa. Kemudian minta tolong dicari di manakah ada kelelawar. lawan Kelelawar tidak. Dan yang terakhir, di manakah penyelam bisa makan selo? Kita. Silone mana? Selo, Oh, kayak. Selo Boyolali. Itu di dekat jendela itu. Oke, kalau tadi kesimpulan saya ini adalah rumahnya Tarzan dan Jane. Kalau panjenengan beranggapan rumahnya siapa? Rumahnya siapa? Ivan Hakim. Oh iya betul. Iya. Oh, bener. Bener. Enggak tahu. Ada 2 binatangnya. Iya. Ada binatangnya, ada Iya. ularnya. Ivan Hakim. Iya betul. Tidak ada jawaban saat kemudian di sini Bapak Ibu semuanya boleh berekspresi. Baik, lanjut ke materi lagi ya. Baik. Ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol. Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya yang di sini mungkin pernah sering ya terdapat ada masalah, dan kita sering sekali menghadapi siswa yang bermasalah, sedikit-sedikit ada yang laporan kalau misalkan siapa berantem sama siapa seperti itu, dan disinilah posisi kontrol ini akan berperan dan berfungsi. Jadi seperti yang kita pahami, untuk posisi kontrol ini pengertiannya adalah merupakan pendekatan yang digunakan oleh guru dalam mengelola perilaku siswa dan disiplin di kelas. Terdapat 5 posisi kontrol guru yang umum digunakan dalam mengelola pembelajaran yang bersifat otoriter hingga yang lebih kolaboratif. Saya pakai voice keyboard, jadi ada beberapa yang Kan typo. di sana nggak begitu jelas. Mungkin gimana gitu. Iya, ada beberapa yang typo, nanti salah saya ganti. Bagus. Ya Bapak Ibu, nanti akan saya tunjukkan beberapa contoh posisi kontrol yang biasa kita temui di sekolah. Jadi nanti silakan diamati 5 posisi kontrol ini ada di antaranya yaitu sebagai penghukum, kemudian ada juga sebagai pemberi salah, kemudian ada juga sebagai teman. Jadi posisi gurunya itu sebagai teman, sebagai penghukum, sebagai pemberi rasa bersalah. Kemudian sebagai pemantau
dan sebagai manajer. Sebelum nanti saya tunjukkan beberapa contoh video setiap posisi kontrol ini, perlu saya sampaikan bahwa 5 posisi ini sering digunakan oleh guru ketika menghadapi siswa yang memiliki masalah dengan temannya. Jadi intinya 5 posisi kontrol ini berfungsi untuk menemukan solusi bagaimana seorang guru bisa membantu siswanya dalam menyelesaikan masalahnya sendiri. Bagi yang sudah mungkin ya, yang terjadi di dalam seharian kita, biasanya kalau ada anak yang berantem, keduanya dipanggil kemudian dikasih hukuman, biasanya kan seperti itu. Nah, di dalam posisi kontrol ini nanti bedanya anak-anak itu nanti akan menemukan solusinya sendiri, kemudian mereka akan menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi tugas guru betul sebagai fasilitator. Jadi guru di sini perannya hanya memberikan beberapa pertanyaan tanpa siswa-siswi sadari, kita mengarahkan mereka untuk mengingat kembali tentang keyakinan jelas, apa yang mereka pahami, apa yang mereka ketahui tentang sikap yang sudah dia lakukan. Oke, baiklah, saya tunjukkan untuk contoh posisi kontrol sebagai penghukum. Ini suaranya bisa masuk nggak ya, Pak? Iya. Ini saya tulis itu. Biasanya gimana bisa ngobrol waktu sejam? Nanti video aslinya dikirim dulu. Ini nanti masih saya masukkan ke YouTube ke video editor untuk saya tambah dengan apa gitu. Mungkin sampai di sini dulu. Ada feedback barangkali untuk mengisi kekosongan apa namanya yang tadi apa mengambil speaker. Jadi apa lagi Pak mungkin bisa membantu untuk menanyakan apa yang sudah ada. Saya review sedikit ya tentang apa saja yang sudah kita bahas tadi. Kayaknya sudah tadi. Saya anggap kok ya. Saya anggap kok ya. Lain apa dari itu? Cuma selesai. Anggap pulang. Mas dalam SK Yang 2 S. Kamu maunya teh panas? Iya. nah iya tak. Air sudah belum? Mas Dika. Biasanya itu langsung sama di situ. Ini pertanian. Apa di video dulu? Kan dari tadi Novi 12 menit. Ayo kok saya yang belum Mas Dika. Pagi. Pagi dewe malah kali. Tiga apa-apa. Sisa 1 jenengan. Dari nyawa dari gratis sih. Oh, sudah bisa.
Baik, nanti saya akan untuk beberapa pertanyaan tentang yang sudah terbahas. Karena kita punya banyak waktu, jadi bisa dimanfaatkan. Tentang budaya positif, saya mungkin memberi sedikit pertanyaan tematik untuk Bapak Ibu. Kira-kira budaya positif apa yang sudah kita terapkan di SCID ini dan disampaikan dengan budaya positif yang sudah jelas. Misalnya apa, mungkin Bu Hera bisa menyampaikan budaya positif yang sudah ada di sini. Jika bertemu dengan saudara atau itu mengucapkan salam. Ya, termasuk budaya ya. Iya. Dan yang lain mungkin Bu Esti, kira-kira budaya positif apa yang sudah tercipta di sini? Tentang penyelesaian masalah pelanggan itu kita seringnya kalau dulu saya paling dua-duanya atau kadang dulu malah satu anak itu lapor, terus satunya langsung dipanggil, saya marahi atau gimana. Sekarang enggak, sekarang saya tanya dari kedua belah pihak, kemudian yang saya cari saksi juga. Jadi biar istilahnya tidak ada anak yang merasa aku sebenarnya enggak, tapi kok dikatakan gini gitu. Yang satu yang merasa jadi korban juga gitu, biar tidak merasa ya aku laporan diabaikan gitu. Jadi keadilan di sini ya keadilan yang kita terapkan di sini. Dan kemudian di akhirnya ya kita rukunkan, kemudian saling berjanji satu sama lain. Jadi menggunakan asas praduga bersama juga. Iya benar, itu penting karena apa? Saya sendiri sebagai manusia yang sudah dewasa, kalau tidak melakukan sesuatu tapi dikatakan aku melakukan hal itu, aku juga nggak mau gitu. Apalagi terus aku nggak bisa ngomong, aku nggak bisa menyampaikan, itu lebih istilahnya lebih sakit. Menyakitkan. Iya. Baik, kita lanjutkan ya, berhubung speakernya sudah, insya Allah sudah on. Di sini nanti akan ada tampilan contoh posisi kontrol sebagai penghubung. Sudah kita cek soalnya semoga sudah bisa. Selalu terlambat. Mas Rafi itu kan kita cari alasan. Coba besok di sambil dilengkapi. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket.
Ini posisi kita sebagai guru atau teman-teman pernah menjadi korban dari tindakan ini? Lain. Sampai dari 10 kali. Oh iya, yang ini apa? Apa ya? Disampaikan saat apa? Ya, boleh curhat. Saat apa? Apa? Telat ya. Oh, bukan. Oh iya. Main bola di lantai atas. Itu salah nggak? Iya, itu salah. Kalau itu sudah salah jadinya ya. Itu bentuk konsekuensi sebenarnya bukan hukuman. Ya, jadi sebenarnya yang ditekankan di sini bukan keliling lapangannya atau disuruh apa, tetapi ini adalah cara guru dalam memberikan sebuah treatment bagi seorang siswa yang bersalah. Jadi kalau misalkan memang keliling lapangan, kalau memang sudah menjadi konsekuensinya ya tidak apa-apa, ya asalkan sudah fair gitu antara guru dan murid itu. Jadi yang ditekankan di sini adalah posisi guru ini dia tidak melihat dulu atau mendengarkan alasan anak-anak ketika melakukan kesalahan, langsung main kasih hukuman aja tanpa mau mendengar. Anak kita tadi sudah mau berusaha untuk menjelaskan, tapi Ya dikasih waktu. nggak dikasih waktu untuk bicara gitu. Tapi kalau dilihat memang anaknya betul-betul bersalah karena terlambat. Nah, guru ini mungkin melihat ini ada satu hal yang mentah. Jadi kamu salah, ya udah kamu kasih hukuman. Intinya seperti itu. Sebenarnya ini fair ketika seseorang sudah jelas melanggar peraturan akan ada konsekuensi. Itu di mana-mana sudah seperti itu. Tetapi yang dimaksud dengan budaya positif yang masuk ke sini adalah akan lebih baik jika di situ ada komunikasi antara guru dan murid, sehingga tadi yang saya sebutkan di awal, sekolah itu menjadi suatu hal yang dirindukan, satu lingkungan yang ramah, aman, dan menyenangkan. Kalau misalkan berbuat kesalahan terus tahu-tahu diberi hukuman tanpa sekolah mau mendengarkan, sekolah mau membantu solusi untuk supaya anak-anak tersebut tidak melakukan kesalahannya lagi, itu di dalam video ini sepertinya belum kelihatan seperti itu ya. Jadi bisa kita evaluasi bersama. Saya yakin sih untuk Bapak Ibu guru atau ustaz di sini, setahu saya selama saya di sini belum pernah ada kejadian tersebut. Kalaupun ada anak yang dihukum karena anak tersebut memang tidak bisa memberikan alasan dan dia mengakui bahwa dirinya bersalah, kemudian dia sanggup untuk melakukan konsekuensi tersebut. Itu yang saya tahu selama ini. Dan tadi tentang posisi kontrol yang pertama sebagai posisi penghukum. Kemudian kita akan lihat lagi mengenai dampak dari posisi penghukum. Dampaknya murid menjadi pendenam. Gitu ya. Jadi dia ini terus jadi tekan lulus tahu berhukum dan sebagainya. Sebenarnya pendidikan itu kan ada yang manis, ada yang pahit dalam pendidikan. Kalau misalkan kita hanya rasakan antara manis dan pahit, ya intinya cuma itu. Sebenarnya ada dua penghubung antara manis dan pahit. Jadi pendidikan sebenarnya holistik ya. Jadi yang dilakukan Bu Hera tadi sebenarnya bukan penghukum. Kalau kita lihat lagi penghukum tadi kan tahu salah langsung masuk hukuman tanpa ada dialog. Nah, kalau yang terjadi antara Ali dan Bu Hera sebelumnya sudah pernah diingatkan ya Bu Hera, ya Berkali-kali itu. berkali-kali, tetapi Bolanya Pak Papa mendapatkan bola yang banyak. bisa lagi. Nah itu tidak bisa dikatakan bahwa posisi kontrolnya sebagai penghukum karena sebelumnya di situ sudah ada kesepakatan, sudah ada peringatan, dan ini adalah kesalahan yang kesekian kali seperti itu. Nah, yaitu sekarang dampak posisi penghukum kedua, yakni tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Ini sudah menjadi kodrat ya, sudah menjadi konsekuensi biasanya. Kalau kita lihat posisi-posisi pengontrol ini biasanya ini gaweane guru BK saja. Tetapi di guru SD ini masih pekerjaan kita sehari-hari. Bahkan materi-materi kita ajarkan baik matematika, PKN bahasa Indonesia itu tidak seberapa dibanding
dibanding kita menerima aduan setiap anak ya. Ya. Hampir setiap jam dapat peradilan gitu. Kita menjadi Habis hakim. istirahat. Ya, harus jadi hakim dan jaksa setiap saat. Jadi pembelajaran yang seperti ini malah banyak memakan waktu. Tapi tidak apa-apa ya. Iya. Karena kita belajar di lembaga atau sekolah dasar, saya kira penanaman budaya positif atau hal-hal yang sifatnya fundamental seperti ini lebih utama dibandingkan dengan pelajaran-pelajaran yang ada pada saat itu. Oke. Untuk dampak positif hukum atau positif hukum ada yang perlu ditanyakan atau kita bahas dulu. Mau curhat juga boleh. Kita sambil jalan nanti ya, insya Allah menemukan pertanyaan yang bisa kita bahas atau diskusikan. Lanjut lagi, posisi pengontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Saya ini sebenarnya bukan Pak, jadi harus online. Oh. Yang jelas sebenarnya apa salah? Nah, salah. Oke, anu enggak begitu bagus ya live. Oke, kalau di sini memang gitu. Bisa mungkin break dulu, bisa minum dulu. Yang robot sampai sini dia tak kena masinya. Gitu. Sambil air putih nih. Saya harus minum air putih. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak sekolah, Nak. Disangka ibu gak bisa memimpin kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf Bu. Maaf sekali. Baik. Siapa yang sering melakukan hal ini? Ali pernah ngomong gak usah tonton Tony Ali gitu. Bukan habis sih. Oh, kan. Tapi ada pengalaman ibu ya? Pernah. Yang lain. Tadi sudah menggunakan posisi pembuku mental. Jadi coba pakai yang ini misalnya gitu. Kamu mau tahu saya ini masuk neraka gara-gara kalau ditanya sama saya seperti itu. Biasanya kalau ini saya pernah nangis nanti hari ini renyuh gitu. Enggak, maksudnya resikonya anak akan merasa bersalah, kemudian dia akan menyalahkan dirinya. Dan ini anak itu memiliki yang namanya identitas gagal.
dalam kali ini saya bersalah dan saya tidak bisa membuat orang tua saya bangga seperti itu. Saya pernah Bu, bahkan sering melakukan hal ini. Jadi yang saya gunakan adalah senjatanya orang tua. Iya. Nah, untuk ini biasanya Bapak Ibu guru itu menggunakan senjata yang namanya menyebut orang tua. Kamu tahu nggak, Bapak Ibumu itu sudah bekerja biasanya sudah bayar sekolah larang. Kamu di sini sama itu mental dengan siswa yang dapat banget dengan karakter yang berbeda. Ini bukan anak yang kalau kelas bawah di kelas saya itu biasanya kan beli Nova itu ya Bu ya, itu kan kaos sikil itu kaos sikil itu hampir setiap hari itu baru karena ya merah hilang siji hilang kabeh. Tidak hanya kaos kaki ya, seperti itu pensil ya, setot, kardigan itu. Dia kan Pak Wan itu paling sama Nopal gitu, sering dipanggil karena setiap dia jalan itu mau saya itu motornya di atas paru. Iya. Iya. Terus TPA itu. Iya dong. Kan TPA di sini. Oh iya. Ya itu motor pakai Gemuknya Bu. Ada nomor. Sampai gemuknya. Tapi kan dia di sana yang beli kayak. Tapi nggak pakai ikat pinggang masalahnya. dia pakai Bu, tapi dia tidak nyaman seperti ini karena selalu dilepas dan dicapeti di pundak. Nanti dia duduk di situ ditaruh, dia pergi ditinggal, terus beli lagi. Ya apapun saja, jadi selalu geleng-geleng kemana. Karena saya nemuin China yang dulu saja baik ini kantin pernah itu hari itu jauh sekali. Itu terjadi ke itu biasanya kelas kecil tuh, kamu tahu apa namanya seperti ini, bapak itu beli loh, ini harganya mahal loh, orang kamu jangan kerja keras beli ini loh, bisa seperti itu sering saya lakukan karena mungkin untuk jenjang bawah posisi penghukum belum bisa dimasukkan, tapi kadang-kadang posisi apa namanya membuat rasa bersalah ini cukup bisa bekerja dengan efektif di kelas bawah tanpa harus mengeluarkan banyak energi, teriak-teriak, cukup bisa dengan 1-2. Ya sing atine empuk. Kalau hatinya keras itu ya kelas mental. Gak apa-apa us, orang aku kayak us gitu. Pokoknya bapakku banyak us gitu. Ada pernah bilang seperti itu juga. Jadi kurang efektif kalau untuk apa namanya posisi ini, itu ya. Kemudian kita akan kembali bahas dampak mengenai posisi pembuat rasa bersalah. Yang pertama, membuat murid merasa bersalah atau merasa bahwa dia berperan sebagai seorang yang identitas gagal. Aku sudah membuat bapak ibuku apa namanya bayar sekolah mahal-mahal gitu. Jadi ada rasa apa ya namanya menyalahkan dirinya sendiri. Kemudian rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Benar ya, pribadi yang suka beda bapak orang tua. Tapi ini jarang sekali untuk anak-anak sekarang, karena memang anak-anak itu sekarang sudah mentalnya itu sudah sekuat baja. Sekuat baja artinya apa? Saya mau bergabung dengan itu. Baiklah, tinggal cek video lagi. Nah, kita akan posisi teman ya, posisi pengontrol teman. Posisi guru sebagai teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekencang Bu. Rafi banget ini. Ya sudah sana. Nanti lari lebih kencang lagi ya. Terlambat lagi. Bikin senang ibu. Lebih bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas.
Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada tes saja. Baik. Nah, saya mau tanya dulu pendapat Bapak Ibu untuk posisi guru pengontrol sebagai teman ini, berikut. Apakah ini bagus atau ini kurang tepat atau efektif atau bagaimana? Tergantung jenjang. Gitu. Kalau anaknya udah SMP SMA mungkin bisa, tapi kalau untuk anak SD mereka nanti kurang apa ya, gurunya jadi kurang wibawa, jadi mereka itu kurang takut gitu loh, saya naik gitu nanti kalau Iya, anak SD. karena itu kebelasan menjadi Kalau orang anak tadi SD ya. harus apa ya, biar dia nggak nakut-nakutin, tapi biar apa ya, nggak kayak gitu ya. Kalau mungkin untuk anak SMA memang harus itu, kalau dia di kasar kayak anak SD kan malah nanti nggak jaga Iya. gitu. Ya, tadi ya kalau misalkan gurunya sebagai penghukum dia akan mengganggu. Iya, iya. Gue sih Saya deh. gituin, ntar kamu jalan cepat. Jadi seperti itu ya. Jadi tergantung jenjang Bahaya. ya. Kalau kan kasih komentar mungkin menanggapi untuk ini posisi pengontrol sebagai teman ini. Aku jarang. Hmm. Saya tuh jarang model kayak gini maksudnya. Oh. Saya tuh modelnya keras. Enggak, kalau saya modelnya pakai konsekuensi dari awal. Bahkan termasuk anak SMK juga tak perlu seperti itu. Jadi saya masuk kelas, untuk pengalaman sekedar di SMK 2 itu, masuk kelas pertama itu saya tidak langsung pelajaran karena enggak. Kita bacakan konsekuensinya. Kita bacakan konsekuensi kita bersama sendiri ini. Kalau nanti kamu melanggar ya konsekuensinya ini. Dan itu akan saya cari bahkan sampai ketika dia sakit pun akan kita tunggu sampai dia sehat. Kenapa? Karena itu nanti dampaknya ke anak-anak. Jangan salah, anak-anak SMP SMA yo tidak harus dijadikan teman terus enggak. Ada yang tetap kita beri apa mereka preset juga iya, tetap kita kasih perbedaan juga iya. Karena bagaimanapun esensi dari pendidikan itu kan bukan pas pendidikannya, tapi ketika di masyarakat. Ya. Gitu. Jadi berhasil. Kalau kita terlalu dekat dengan anak juga nggak baik. Tapi suatu saat kita harus dekat dengan anak. Ya mungkin alumni beberapa sudah kenal saya, muda saya. Kalau saya ya serius. Tapi nanti kalau sudah selesai ya ngobrol kayak teman lagi. Gitu. Jadi ini tergantung konteksnya saja. Dan pas ada masalah apa juga gitu ya. Jadi kita harus memang guru itu kan memang harus satu jadi hakim juga bisa, jadi teman juga bisa, jadi konselor juga harus bisa, semua bisa. Apalagi di SD. Ya, sangat ini. Semua bisa. Yo guru BK, yo guru Quran, yo guru Olahraga. Iya. Jawab. Dari bahasa Jawa, guru bahasa Arab juga bisa. cuma gini. Tapi gini, ketika jadi teman kayak gini, kalau saya gunakan bahasanya bahasa baku, jangan gunakan bahasa Jawa. Ya. Karena kalau kita mau banyak pakai bahasa Jawa, apalagi Jawanya Jawa Ngoko, nanti misal gitu, saya dengan gurunya Mas Fadli, Pak Fadli jadi guru, saya jadi guru. Ketika beliau itu mancing saya dengan bahasa Ngoko, pasti saya jawabnya dengan Ngoko, itu pasti. Itu yang harus saya sering saya tekankan sama teman-teman. Kalau ngobrol jangan pakai Ngoko, sekalian pakai kromo alus sekalian. Kalau nggak bisa bahasa Indonesia. Indonesia Aman di situ. Oke, baik. Di elaborasi pemahaman kemarin ketika saya mengikuti kelas itu, di sini ditekankan bahwa sebenarnya untuk posisi kontrol sebagai teman ini tidak begitu dianjurkan, karena nanti ketika diterapkan di jenjang yang tidak sesuai, batas antara guru dengan murid ini hampir hilang. Tapi seperti tadi yang disampaikan Pak Man, jadi kayak rasa wibawa tidak ada benar. Jadi tidak ada rasa menghormati itu hampir hilang karena kedekatan yang tercipta antara guru dan teman. Disampaikan juga bahwa guru sebagai teman tapi bukan teman. Gitu. Jadi tetap posisi guru itu berada di wibawanya, kemudian kasta penghormatannya lebih tinggi, jauh di atas siswa. Jadi posisi teman ini mungkin bisa digunakan ketika hal-hal tertentu dan pada konteks tertentu juga. Jelas sepaham dengan kawan. Jadi memang kayaknya asik sih kedekatan antara guru dengan murid tercipta dengan baik. Anak bisa jujur kalau bertanya dengan kedekatan dan mau dia akan menyampaikannya mengalir saja. Tetapi ada dampak atau resiko yang mungkin timbul dari
komunikasi yang dekat ini. Nah, menurut pemahaman dari di guru penggerak ini, dampak dari posisi kontrol teman ini yakni murid akan bergantung kepada satu orang atau faktor ketergantungan. Jadi kalau aku sukanya cuma sama Bu Kai atau Pak Kai saja, yang lainnya nggak suka soalnya ngomongnya sepertinya itu biasa ya di siswa, tetapi faktor ketergantungan inilah yang membuat anak itu kayak aku sih aku Pak Kai dok, aku suka lebih Kai dok karena dia merasa dekat, karena dia temanku tapi dia seorang guru gitu. Jadi guru yang lainnya rasa menghormati, menghargai itu tidak ada di guru yang lain. Kemudian murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Jadi manute cuma sama Pak Kai saja karena yang sefrekuensi barangkali. Kalau yang lain karena aku nggak suka misalnya. Baik, 3 posisi kontrol guru ini tadi sudah kita simak. Kita akan melihat lagi posisi kontrol keempat, yaitu sebagai monitor atau pemantau. Selamat pagi Bu. Nah, yang Lebih lagi yang lebih lebih dari dari sekolah dia. kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Baik, boleh kasih pendapatnya Bu Pak? Iya. Berarti ini kayak mengingatkan tentang kesepakatan di awal ya berarti. Jadi kesepakatan kita kalau terlambat gimana, kesepakatan kita kalau melakukan kesalahan gimana. Jadi kayak mengingatkan gitu ya, mengingatkan, kemudian otomatis anak itu dengan sukarela ya udah memang ini konsekuensiku kayak gitu. Kayak gitu. Menurut saya seperti itu. Yang lain ya, saya butuh pembanding karena ini ada multi persepsi. Barat. Barat tadi. Ya, kan masing-masing kelas itu pasti ketika ada hari pertama itu kan membuat kesepakatan kelas. Dan kesepakatan kelas ini tidak hanya kesepakatan saja, tetapi dalam kelas saya itu kalau kelas atas itu juga ada konsekuensinya. Nah, saya beritahukan ke anak-anak itu gimana kalau tidak bertanggung jawab itu bagaimana, konsekuensinya apa. Nah, seperti itu. Jadi mereka yang memilih sendiri hukuman, memilih sendiri konsekuensinya gitu ya. Jadi kalau tidak terlambat itu bagaimana, ya terlambat. Apalagi kalau hari Kamis itu saya wajibkan sebelum jam 7 itu sudah datang ke sekolahan. Kemudian setiap hari Kamis itu kalau pasangan sholatnya duha bareng-bareng. Nah, jadi kalau terlambat teman-teman yang sudah sholat, berarti konsekuensinya mereka meminta untuk menambah rakaat sholat. Ya, jadi nanti tambah 4 rakaat lagi. Nah, seperti itu. Jadi konsekuensinya. Jadi saya juga pernah mendampingi mereka, Pak, ada yang lambat sholat tidak sholat. Nah, sudah tahu konsekuensinya bagaimana? Sholat 4 rakaat lagi. Dia sudah paham ya, karena di awal itu sudah ada kesepakatannya. Dan siswa juga suka rela melakukan konsekuensi itu ya, Iya. sudah tahu.
karena peran guru di sini hanya salah kan, kamu tahu pokoknya apa ya udah. Gitu. Jadi sebenarnya guru ini bisa melakukan peranan lebih. Jadi dia hanya mengingatkan kemudian memberi hukuman. Peran guru di sini tidak berfungsi sebagai mencarikan solusi supaya anak nanti tidak melakukan kesalahan sekian kali. Jadi nek salah ya wes hukum. Jadi kok Mas Bu, lain kali tuh nggak usah terlambat lagi. Kamu terlambatnya kenapa toh? Kan tidak ada perkataan seperti itu. Keinginan guru untuk mencari tahu sebabnya apa dan membantu mencari solusi juga tidak terlihat pada video tadi. Ini nanti kalau saya mungkin bisa prediksi, anak-anak kalau mereka sudah kebal dengan konsekuensinya, kalau menambah benar, rapor benar, gitu. Mungkin akan seperti itu. Jadi mereka sudah siap dengan konsekuensinya dan mereka nanti tulus gitu, mira masalah lah kalian yang juga ini menang kan seperti itu. Nah kemudian dampaknya apa? Pertama, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang tadi yang saya sampaikan. Salah ketika dia bersalah terlambat itu dia sudah tahu konsekuensinya apa. Setelah itu dia tidak akan berpikir dampak ya aku nanti terlambat terus nih ini keterlibatanku akan berkurang. Mereka tidak akan berpikir sampai demikian karena mereka sudah menebus kesalahannya dengan melakukan konsekuensi tersebut. Untuk seterusnya misalnya melakukan salah lagi nggak apa-apa seperti itu loh, karena paling di momen-momen seperti itu dan dia tidak sepenuhnya mandiri. Artinya dia akan melakukan kesalahan itu apa ya, menjagakan orang lain, paling anak dihukum karo guru dan sudah masalahnya selesai dan dia tidak akan berpikir lagi terlalu dalam bagaimana dia nanti akan memiliki dampak atau risiko karena kebiasaan salah tersebut. Dan nanti terakhir kita akan lihat untuk video emosi kontrol yang terakhir yaitu sebagai manajer. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu keyakinan sekolah yang mana yang meningkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Ya. Baik, jadi yang Naren adalah Kak Emma dan Ibu Amia. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Komentar dong Bu. Bisa dilakukan ini, terapkan sebenarnya? Bisa ya mungkin. Bisa. Oke. Konsekuensinya apa ini Bu? Ngobrol badan. Itu yang kayaknya lebih apa ya? Jadi memberi solusi.
toleransi. Nek ini kudu piye? Seperti ini harus digunakan. Kira-kira kalau misalkan kita menerapkan dulu, Mas, ada masalah nggak? Nah, Ada itu. Iya. Apa masalahnya? Masalahnya itu kadang itu kan kita mengajar itu ada waktu luangnya, ada yang tidak. Nah, terus ketika yang waktu luang mungkin kita bisa mengingatkan. Bisa, ya. Tapi terus ribet banget itu, ya wes lawi. Nah, terus besoknya tidak menanyakan lagi. Nah, seperti itu. Kadang-kadang seperti itu. Nah, ketika tidak ditanyakan, anak itu kalau satu kali tidak ditanyakan, maka nanti mereka gampang tidak lolos. Nah, seperti itu. Selamat guys. Selamat. Nah, saya seperti itu. Jadi intinya kan ini kan butuh dialog waktu yang lama. Kalau kita lihat mungkin di video ini kita hubungin BP dari dia masih terlambat gitu. Nah kita kan di kelas gitu ya. Tapi mungkin solusinya Bu, kita bisa memanggil anak tersebut untuk kita ajak diskusi itu ketika pas jam istirahat. Catatannya jenengan orang ada kerjaan atau menyediakan waktu khusus untuk menangani anak tersebut. Jadi mungkin solusinya adalah kasus-kasus yang mungkin perlu betul-betul diulik, betul-betul diamalkan adalah kasus-kasus yang sifatnya itu serius sebenarnya. Kalau untuk hal-hal yang ringan mungkin bisa didengarkan dan membuat kesepakatan bersama. Jadi posisi control manager ini sebenarnya sangat efektif dan sangat ideal untuk diterapkan karena di sini melibatkan murid, ditanyakan masalahnya apa, kemudian salahnya di mana dan kira bagaimana, itu keluar dari mulut siswa sendiri. Artinya itu berasal dari keyakinan sendiri. Tapi melihat kondisi kita, waktu, durasi dan juga kesempatan untuk melakukan hal tersebut juga perlu dipertimbangkan. Kita akan lihat dampak dari posisi control manager. Murid menjadi mandiri karena dia bisa menemukan solusinya sendiri. Kemudian percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Kita lihat tadi Naren itu begitu percaya diri ketika menyampaikan salahnya apa, nanti solusinya bagaimana, dan nanti akan bertindak seperti apa. Dia cukup tahu dan yakin terhadap apa yang dilakukan. Baik, tadi mengenai 5 posisi kontrol. Kita akan ada beberapa slide lagi, yaitu ini guys. Ini sekitar kita posisi kontrol ideal. Dari kelima posisi kontrol yang paling baik bagi seorang PD adalah posisi kontrol manager. Karena pada posisi ini guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Tujuannya dari seorang pendidik adalah menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Baik, tadi tentang keyakinan kelas sedikit ya. Keyakinan kelas itu adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di kelas. Nah, keyakinan kelas ini mungkin versi lamanya disebut dengan tata tertib sekolah atau tata tertib kelas. Kalau tata tertib atau peraturan kelas itu bedanya dengan keyakinan kelas ini. Tata tertib dan peraturan itu ada sejak dari dulu tanpa siswa dilibatkan untuk membuat peraturan tersebut. Peraturan dibuat oleh kepala sekolah atau guru ini ya nak, kita harus melakukan ini, peraturannya seperti ini. Nah, sedangkan keyakinan kelas kita membutuhkan tempat, waktu, dan kesempatan berdiskusi dengan anak untuk menciptakan beberapa kebijakan-kebijakan yang disebut dengan keyakinan kelas. Jadi supaya kalau misalnya ya kelas ini nanti harus bersih ya nak ya, betul apa enggak misalnya seperti itu. Betul Bu, kenapa harus bersih? Kalau bersih itu kan nanti kita belajarnya jadi nyaman, terus kitanya senang. Baiklah, kalau seperti itu apa yang kita lakukan? Ya kita harus buat piket Bu, misalnya seperti itu. Caranya mengarahkan anak-anak untuk membuat atau skenario membuat keyakinan kelas, caranya kurang lebih seperti itu. Keyakinan kelas, jadi tadi di video tadi apakah tadi sudah sesuai dengan keyakinanmu, kan seperti itu. Jadi akan dikembalikan lagi terhadap apa yang diyakini pada dirinya seorang anak. Kemudian dalam keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Dan keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang sudah didengar, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi ini untuk poin demonstrasi terakhir. Segitiga restitusi merupakan salah satu pendekatan disiplin positif untuk menyelesaikan permasalahan siswa terkait pelanggaran aturan. Pendekatan ini menekankan pada dialog,
tanggung jawab, dan pemulihan alih-alih hukuman. Sebelum melakukan pendekatan restitusi, pendidik seharusnya sudah menegakkan keyakinan kelas dan konsekuensi. Namun, jika keyakinan kelas dan konsekuensi pun sudah tidak efektif, maka restitusi adalah pilihan terpilih. Dalam segitiga restitusi, seperti yang tampak pada slide Bapak Ibu, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi yang gagal. Kemudian fase kedua, yakni validasi tindakan yang salah dalam segitiga restitusi. Validasi tindakan merupakan bagian dasar dari segitiga, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan, menggeser hal tersebut menjadi seseorang yang lebih sukses, dari identitas gagal ke identitas sukses. Setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia tadi sudah kita bahas ya Bu, tentang kebebasan, kesenangan, kebutuhan hidup, dan sebagainya. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif. Kemudian saya sedikit mengambil contoh untuk validasi tindakan ini. Misalnya kayak seorang anak yang ketika pas pembelajaran dia itu suka mainan mobil-mobilan atau menggambar sesuatu. Nah, ketika itu terjadi, pas pelajaran matematika dia gambar, warnai, saat itu dia sedang melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan kesenangan. Karena dia suka gambar, suka mewarnai di jam matematika. Nah, benturan di sini tadi saya singgung, yaitu kebutuhan dasar berbenturan dengan kondisi yang dia sedang belajar matematika. Maka di sini dia dikatakan sebagai seorang atau orang yang sedang mengalami identitas gagal karena tidak bisa mengikuti pembelajaran matematika dengan baik karena memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu melakukan kesenangan dia. Sampai di sini paham ya Bu ya? Yang baik. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Setelah melakukan validasi tindakan yang salah, guru itu menanyakan keyakinan kepada siswa. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1, yaitu menstabilkan identitas, tingkah laku yang salah telah divalidasi langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, jadi Bapak Ibu, dalam segitiga restitusi ini intinya adalah sebuah solusi atau step-step bagaimana kita memahamkan seorang anak yang melakukan sebuah kesalahan, kemudian dia meyakini mengevaluasi dirinya, mengapa saya salah, dan kesalahan ini dia sadari bahwa itu betul-betul suatu kesalahan. Kemudian dia diarahkan untuk mencari solusi. Kamu tadi kesalahan yang sudah kamu buat itu sesuai tidak dengan keyakinan yang sudah kamu miliki seperti itu. Jadi segitiga restitusi ini adalah salah satu cara untuk menangani seorang anak yang melakukan kesalahan di sekolah. Tayangan ini nanti akan membantu Bapak Ibu untuk lebih memahami apa yang disebut dengan segitiga restitusi. Iya, sederhana itu sekarang. Kesal.
Siang, Pak. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Ini menstabilkan identitas gitu kepada STM ini. Kayak malah kayak gini. Jadi nanti di sini akan ditampilkan masa menstabilkan identitas yang mana, kemudian validasi tindakan yang mana, nanti bisa Kenapa hari ini ada di sini? dicermati. Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila kamu lupa seperti itu. Kemudian pada saat itu siang sana. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Oh Pak, masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu dengan suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam aja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpikir gagal lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya tidak dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat seperti orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab paling siap dan merasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Acting no. Maksudnya tak Masih Inggris kompetitif. Ya, karena gitu. Ini sudah menurut SMP SMA ya, gitu ya. Sudah bisa memberikan argumen. Mungkin akan berbentuk yang lain kalau kita lakukan di apa namanya di jenjang SD. Kemarin Bapak Ibu saya kan diminta untuk melakukan praktek untuk melakukan studi garis bersih. Akhirnya yang terjadi adalah ketika saya menerapkan sesuai dengan prosedur ini, anaknya
diam saja dan tidak memberikan respon. Kayak pas itu loh, kayak pas Raffi itu loh, Bu. Iya. Itu kan hampir sama loh, tapi kan dia bisa mengambil pilihan Iya. kata-kata itu loh. Oke, itu kan dia kan menemukan solusinya sendiri kan seperti itu. Makanya saya mencoba sama persis seperti ini Bu. Akhirnya kan mereka tidak bisa merespon apa-apa kecuali saya memberikan sebuah pertanyaan yang bisa dijawab dengan ya atau tidak gitu. Apakah kamu nanti seperti ini? Ya. Terus kamu nanti tidak gitu. Jadi tidak bisa seperti ini persis kan. Jadi memang kalau tampaknya sih ini mudah ya. Anak-anak itu di video ini itu bisa apa ya? Kalau main badminton ini bisa pingpong kayak gitu ya, bisa menyambut, bisa melempar gitu. Kalau di anak SD kan agak susah. Jadi mungkin bentuk pertanyaannya yang akan berbeda sehingga memudahkan mereka untuk menjawab. Sebenarnya ini tadi adalah materi terakhir dari presentasi saya Bapak Ibu. Adakah yang perlu ditanyakan untuk segitiga restitusi dulu? Segitiga restitusi ada yang mau menanggapi? Atau tidak? Nanti saya minta barang dari Bapak Ibu memberikan tanggapan terhadap jalannya presentasi saya pada pagi siang hari ini. Monggo, saya memberi kesempatan meminta bantuan kepada Bapak Ibu untuk memberikan tanggapan Bapak Ibu. Dari Bu Fatika mungkin ini sudah selesai. Monggo Bu, kita minta tanggapan bagaimana kaitannya dengan jalannya presentasi hari ini. Satu atau nanti mau dikhususkan mau menanggapi terhadap fungsi kontrol atau segitiga restitusi atau apapun, minta tolong tanggapannya. Vera mungkin Fatika mungkin selalu tentang jalannya ini ya. Jen, mau keseluruhan bisa cepat biar poin sama ini aja saya rekam suaranya. Memperhatikan. Tolong ibu dan nama-nama. Monggo Mas Jaka juga boleh. Jika misalnya iya Mas Jika. Ini menanggapi dari jalannya presentasi ini. Ini saya menanggapi untuk hasil jalannya presentasi kali ini. Sebenarnya pertanyaan saya dari dulu karena kaitannya dengan kurikulum merdeka yang sekarang itu siswa-siswa sekarang harus lebih baik dari kurikulum sebelumnya. Terus ini juga bagian dari kurikulum merdeka, bagaimana kita menjalankan budaya positif di sekolah. Terus di sini dicontohkan dalam posisi kita sebagai guru untuk memberikan konsekuensi atau hukuman kepada siswa. Nah, dulu pertanyaan saya itu bagaimana cara mengganti cara menghukum siswa supaya tidak hanya sekedar hukuman fisik yang tidak ada kaitannya dengan kesalahan yang dilakukan. Misalnya tidak mengerjakan PR, masuk hukumannya push up atau hukumannya lari, itu kan nggak ada kaitannya. Nah, itu menjadi salah satu pertanyaan saya dari dulu. Sekarang alhamdulillah bisa terbuka dan mendapatkan jawaban. Tinggal bagaimana caranya saya dan teman-teman guru menerapkannya untuk menjadi posisi manajer seperti itu, dan semoga ada cara yang konkret untuk menerapkannya supaya bisa diterapkan di SD. Karena ketika dilihat tadi kan posisi jenjangnya itu kan siswa-siswa yang sudah kelas atas atau SMP SMA yang sudah bisa berpikir. Nah, kalau di jenjang SD kan banyak unik nantinya masih banyak yang perlu dikembangkan lagi. Nah, jadi dari presentasi ini alhamdulillah saya bisa mendapatkan ilmu yang sederhana tapi sangat luar biasa. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Jika atas tanggapannya. Alhamdulillah jika presentasi kali ini bisa memberikan pencerahan. Saya butuh satu penanggap lagi dari ibu-ibu barangkali Bu Fatika atau Bu Esti. Alhamdulillah. Jalan dulu ekstra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari
bilang banyak pencerahan, banyak pencerahan Pak, karena banget. Kamu dikatain pemimpin, Pak. yang selama ini kita itu memberikan apa ya, kalau anak melakukan kesalahan itu biasanya kan ya udah kita berikan konsekuensinya apa gitu. Nah, karena kegiatan hari ini itu banyak sekali jalan atau cara yang bisa kita lakukan untuk menanganinya sesuai dengan karakter siswa masing-masing. Jadi siswa yang ini bisa kita terapkan kita sebagai teman, siswa ini bisa kita terapkan kita sebagai manajer, siswa ini bisa kita terapkan kayak tadi memantau atau gunakan rasa bersalahnya. Walaupun kalau di kelas di SD apalagi di jalan bawah itu belum begitu efektif gitu ya. Insya Allah dari kegiatan hari ini mendapat banyak sekali ilmu yang bisa kita terapkan, kita gunakan, dan kedepannya mohon bimbingannya dari semuanya, terutama Bu Novi dan guru penggerak yang lain yang sudah duluan gitu. Untuk saya apalagi yang kelas 1 itu masih pengenalan karakter mereka, masih menggali apa yang menjadi kegemaran atau minat bakat mereka seperti itu. Novi, terima kasih ilmunya hari ini. Terima kasih Bu Esi atas tanggapannya. Dan ini dari tanggapan yang sudah ada, saya semakin yakin bahwa budaya positif ini insya Allah akan menginspirasi kita dan menjadikan kita menjadi penyelenggara pendidikan yang lebih baik, khususnya sebagai fasilitator. Baiklah Bapak Ibu, dari apa yang sudah saya sampaikan barusan, saya berharap hanya ada hal yang positif yang bisa kita ambil seperti itu. Namun saya yakin juga dari apa yang saya sampaikan banyak sekali kesalahan dan kekurangan, dan itu datangnya dari saya. Dan jauh dari kesempurnaan, saya mohon maaf dan atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan atas kemudahan yang Allah telah berikan kepada saya, izinkan saya mengucapkan terima kasih dan bersyukur, dan semoga apa yang menjadi harapan kita dalam menerapkan budaya positif ini dapat mendapatkan dukungan dari teman-teman semuanya, dan Allah memudahkan segala urusan bagi kita semuanya gitu. Dari saya cukup sekian, waktu saya kembali kepada moderator. Terima kasih. Saya ucapkan berbarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi ya acara diseminasi pada siang hari ini. Semoga menjadi manfaat buat kita semua, menambah wawasan kita tentang budaya positif gitu ya. Langsung saja acara yang berikutnya, yaitu acara yang terakhir, yaitu acara tutup ya. Kita tutup acara diseminasi kita pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau minta fotonya lagi ya? Saya sering minta dengan Fokus. Oh iya, sama banyak. Lagi, banyak banget conversasi. Gantian Bu. Betul. Dan gantian. Tapi kan sama bosan pakai juga dan fungsi itu. Yang ini kalau Isinya apa? Bukan yang sih, ada yang juga yang Cina Dan itu juga sama. Ibu pakai korek aja. Saya apa? Saya Orang tinggal mau buka lagi tengah. Yuk. Sama aku ya, ini ngajak saya terus ya dong. ini gimana? Oh enggak, Yang warna merah, ayo, biar
videonya masih enggak. Biar belajar ya. Sulap. Silakan gue sing penting kamu. Loh. Sampai orang sulatan. Pendendamnya apa? Dimani mau? Dendam jari. Kak, dimani mau enggak apa-apa. Oh, sudah. Berarti ya enggak harus kelihatan. Mau orang sulatan berarti kan. Enggak ada itu. Ada pola yang ngomong di dalam gaya-gaya. Tidak tapi. Saya jelas kan Isinya mau enggak? Kemarin dengan Pak Karen ditanyain Bu Nenek, kenapa nggak mau sekolah? Ya gara-gara ibu. Lah kenapa kok gara-gara ibu? Nenek aku sekolah kebetulan loh Bu. Halo, ya tak. Ibu ada sekolah kebetulan. Kok ya bisa dari mana ya? Ya tidak. Tidak pas aku sekolah ibu kebetulan, jadi aku malah sekolah. jadi jangan bisa itu pas itu. Jadi dia bilang Kalau mau alasan Apa ya? Saya butuh kota Aku lagi nongkrong gak tiap hari loh tulannya aku. Cuma Senin sampai Jumat. Kalau orang Minggu Mungkin sama. Iya. tanggal 10 Oke. Maaf, Pak. Ya kan cip nairon. 5 detik. Dan nanti gimana? Ini. Oh, Jadi kayak Bu. 10 detik ya, Bu. Ini tak kayak tadi sampaikan aja. Ini kan berseragam itu. nggak usah lah. Namanya beda. Di tengah. Gawe ke jalan. Ke jalan. Iya, siap. mulai. Ayo aku. Niku kok sini gendut aja. Mulai aku. Aku ayo. Cilok ditambahin 3. Saya nggak boleh tampil. Saya nanti yang ini resmi. Ininya 10. 10 detik. Kita ada kegiatan. Nah, aku kan berseragam. Saya cek dulu. Bentar, cek dulu. Oh, kok. Nah, iya, aku. Bagus. Tadi ya, Pak. Lagi satu lagi nanti yang ketiga biar buka. Nih, kayak nopo nih. Kayak apa? Iya. Literasi. Apa bukan? Ini. Mulai nopo mulai. Cek lagi. Tes dulu ya. Aku kesel sama yang baik. Oh. Bisa. Sudah. Ya. Terima kasih banyak ya. Kamu Makasih Mas, banyak. Mbak Ari, makasih banyak. Sama, makasih banyak. Nanti bisa lah pokoknya udah jalan pokoknya Jangan lupa. Tahu bakso kita ada. Pak, tenang ora. Selama jenengan bisa mengizinkan saya ke Pak Darwin. Lalu kok sing penting iki jenengan ngomong Mas Darmin kok. Nah, aku ngomong loh. Terus bilang, Iya kayak itu. ayo kok saya. Saya tuh ya mendadak buka apa? Oh iya, tapi udah mulai. Kenapa? Apa kok, Pak? Matematika, pendidikan matematika. Apa, Pak? Makanya udah gede-gede. Itu matematika dari punya A4, A4. Iya, udah semuanya langsung pendidikan. Iya, dulu jadi A4 itu maksudnya mengajar di SD ya bisa gitu loh. Maksudnya yang dia di AA. Nek maksudku nek kayaknya tapi ya mungkin sekarang Pak Dar wis mulai ini ya soalnya kan
gede. Iya, Terus itu kan itu. kemungkinan soal tapi yang Sulika emang sebenarnya dia ingin banget kalau memang passion dia ngajar senang. Kalau jadi Saya sebenarnya suka, tapi kan suami urung itu dulu. Suami banyak ngaret. Masya Iya. Allah. Ini Aku pamit kan kami gitu kan. bagus. 18 April. Ya Allah. Jadi Iya, Masya Allah. Iya. Sekolah ya, Bu. Java itu keren banget. Tanggung jawabnya Wani Ngopen. Mudah-mudahan Pak Bupati segera Budi memberikan belum melakukan jam CKE mulai kuno tidak beri wes yang kan aku bagian itu kayak bukan tolong tapi kan ini masih di Mahfud di Sapi kan terus depannya pasti kayak kalau sih yang minggu mau kan bisa go studi anak aku sama Bagaimana dari perawat sampai mungkin pernah biasanya nanti aku dan suatu saat nikah Ridho itu sawah yang satu itu bisa maksudnya tidak pernah tapi kan kalau nanti belum Mungkin masih ke sekarang juga masih lebih menjadikan hatinya sini yang menjadikan tanah Bu, videonya udah dimatiin belum? belum amanin. dimatiin dulu sudah dua di nanti ini lebih enak unsur